Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dokter Tika dan teman saya. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan role yang mana skenario kami adalah Budi 24 bulan dirujuk oleh kader karena mengalami blood clotting dan stunting. Konflik muncul karena ibu Naya merasa anaknya pendek hanya karena faktor genetik yang mana suaminya juga pendek dan sempat tersinggung karena merasa dituduh tidak becus memberi makan akibat faktor ekonomi. Tim medis Puskesmas berkolaborasi untuk membedah masalah ini dari sudut pandang patofisiologi, asupan gizi, dan kondisi lingkungan secara taktis dan empati. Yang mana akan diperankan oleh Ibu Naya sebagai Ibu Budi, kemudian kader kesehatan akan diperankan oleh Mbak Diva, kemudian Dokter Puskesmas akan diperankan oleh Dokter Nika, dan Putri Kamis akan diperankan oleh saya, dan Sanitarian akan diperankan oleh Mbak Elita. Oh iya dokter, Pasti oh iya, kebetulan di sini ada pasien. Oh, baik. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Ya. Perkenalkan saya Dr. Andika sebagai dokter yang hari ini. Sebelumnya, gimana Bu perjalanannya ke sini, Pak? Ya begitu dok, sebenarnya saya tuh bingung kenapa Mbak Diva itu suruh saya sama anak saya Budi ini ke puskesmas. Dikatain stunting lah, kurang gizi lah. Jujur saya tuh tersinggung karena memang saya tuh dari keluarga yang kurang mampu. Tapi saya selalu mengusahakan Budi itu untuk yang terbaik makannya. tahu nih, saya kan juga hari ini jadwal mancing, ganggu aja. Bukan gitu, Pak, Bu. Di pemeriksaan di posyandu kemarin, berat badan Budi itu tetap di 9 kilo, sedangkan untuk tingginya cuma di 78 cm yang sudah 2 tahun ini. Umurnya sudah 2 tahun ini. Baik, Bapak dan Ibu. Saya mengerti betul perasaan Bapak dan Ibu yang dimana penyampaian dari tim kami itu sangat kurang dalam berkomunikasi. Untuk itu saya meminta maaf Pak ya, Bu. Yang mana nanti kita akan memperbaiki dan membenahi untuk hal tersebut. Untuk itu apa boleh saya lihat buku KIS-nya? Ini dok. Oh iya dok, kok bisa Budi tertinggal jauh dari kurva di buku KIA itu ya dok ya? Nah, iya dok, padahal kalau nggak salah saya udah kasih nutrisi mulu tiap hari. Apa kurang mungkin ya dok kira-kira nutrisinya yang saya berikan? Oke Bu, baik Bu ya. Jadi ini saya mau menjelaskan dulu Ibu terkait yang dialami dari Ibunya. Di sini memang betul untuk bapaknya ini pendek Bu ya. Iya pendek. Tapi untuk itu kita bisa memperbaiki dari hal tersebut karena genetik itu gak selalu akan mewariskannya kepada anaknya karena hal tersebut hanya 20%, sedangkan sisa lainnya itu masih bisa diperbaiki 80%-nya itu dari nutrisi dan juga lingkungannya. Ibu udah memberikan makan yang baik Bu ya, dan itu Iya. harus dipertahankan. Dan di sini kita juga ngeliat nih Bu, untuk pertumbuhannya Budi ini kurang standar deviasinya, yakni kurang kurang sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh kesehatan internasional Ibu ya. Di sini kita lihat ini garisnya ini -3 dari standar internasionalnya. Jadi ini menjadi sebabnya mengapa nutrisinya itu juga masih belum terserap oleh Budi. Dan oh iya, ini Bu Diva untuk Budinya sendiri apakah mengalami diare? Iya, saya kemarin dapat laporan dari bapak ibunya juga kalau sempat diare beberapa kali ya, Bu ya. Ya, Iya, saya benar. Laporan seperti itu. Nah, begitu Ibu, karena diare tersebut juga dan Budi itu nutrisi yang harusnya diserap oleh tubuh malah terbuang sia-sia karena nutrisinya itu ibaratkan kayak langsung jeblos gitu Bu, tidak terserap maksimal begitu Ibu. Itu, nyusahin aja nih ah. Oh begitu dok, jadi bukan karena faktor turunan ya dok ya? Bukan, Ibu. Jadi memang karena ada kondisi masalah kesehatan dari Budinya sendiri karena tadi mengalami diare. Mungkin nanti kita bisa merujuk juga kepada tim kita, ada tim yang khusus kesehatan lingkungan dan juga dari gizinya. Nanti bakal dibantu sama Bu Diva juga.
gitu. Mungkin boleh bersama Bu Diva untuk bisa Mari saya antarkan ke ruangan. Oke, terima kasih. Makasih ya. Terima kasih Bu. Mari Bu, Pak. Selamat pagi Bapak dan Ibu, silakan duduk. Iya, Mbak. Ya, pagi. Ya baik, ini Bapak dan Ibu dari Budi ya? Iya, benar. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Budi dari ahli gizi di sini ya Bu. Pak, jadi tadi Dokter Dika sudah mengirimkan data rekam medis Budi ke sistem kami dan saya sudah memeriksa ya Pak Bu. Nah, Pak Bu, jangan khawatir ya. Nanti di sini saya dan tim saya akan membantu mengatur strategi makan Budi yang sesuai dengan kondisi dan kantong Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu dibawa beban ya Pak Bu. Nah, iya Mbak, kalau saya itu beli beras tuh mampu, tapi giliran beli susunya si Budi itu Mbak, saya tuh nggak kuat karena itu mahal. Iya, Bu. Saya juga lagi habis dipecat jadi OB. Ya, susu kayak gitu mah mana sanggup saya. Baik, saya paham betul kondisi Bapak dan Ibu. Nah, tapi Pak Bu, saya punya kunci utama nih untuk mengejar tinggi badan anak yang stunting. Bukan dari bahan yang mahal loh Pak Bu. Nah, yaitu dari protein hewani yang kaya akan asam amino. Jadi gini, ibaratnya itu zat pembangun yang memberi sinyal ke tulang Budi agar tubuhnya itu tumbuh ke atas. Zatnya apa tadi Bu? Asam amino, begitu. Berarti kalau nggak dari daging dan susu, dari mana ya Mbak nutrisi? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi saya punya alternatif Bu, bahan-bahan apa saja yang bisa diberikan pada Budi. Nah, nanti bahan-bahan tersebut adalah telur dan ikan kembung lokal. Ikan kembung itu Bu yang biasanya di pasar. Nah, Ibu pasti sudah ada asik ya Bu dengan dua menu tersebut, Pak. Nah, jadi kandungan asam amino dari sebutir telur tadi dan ikan kembung itu jauh lebih mudah diserap oleh tubuh anak. Dan lebih murah kan Bu biasanya di pasaran. Iya sih murah Mbak. Kalau telur saya tiap minggu beli. Nah, betul Bu dibanding dengan daging sapi ya Bu Iya, di pasaran lebih biasanya. Nah, jadi gini Bu, mulai besok kita bersama coba targetkan 2 butir telur sehari. Nah, boleh juga diselingi dengan ikan kembung tadi. Harus konsisten ya Bu, nanti bisa dimasukkan ke buburnya mungkin. Nah, kemudian Puskesmas juga nanti akan memberikan bantuan pangan medis khusus berupa susu olahan. Biasanya kita sebut PKMK. Nah, itu wajib dihabiskan ya Bu, sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter. Janji ya Bu diusahakan berbudi. Oh siap Mbak, kalau buat anak, terus gratis saya pasti telateni buat Budi. Iya Bapak, siap? Siap. Makasih ya sembakonya nanti. Susu olahan ya Bapak. Kan baik, tadi saya sudah sampaikan terkait asupan gizi yang nanti bisa diberikan pada Budi. Nah, Ibu paham ya Bu apa informasi yang nanti yang akan diberikan, yang bisa diberikan pada Budi? Ya paham. Untuk nutrisinya tadi ada telur sama ikan kembung ya Mbak ya? Nah, betul sekali Bu. Baik Ibu, karena Ibu juga sudah paham apa yang saya sampaikan. Untuk sesi hari ini saya tutup ya Bu. Terima kasih dan besok pagi Ibu bisa menemui tim kami dari Sanitaria. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mbak. Jangan. Bapak Ibu silakan duduk ya. Selamat pagi Bapak Ibu, silakan duduk. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Elita dari bagian sanitarian. Nah, kemarin kan Bapak Ibu telah berkonsultasi dengan dokter dan juga ahli gizi tentang kebutuhan yang seimbang untuk gizi yang diperlukan Budi. Betul ya Bapak Ibu? Iya. Ya, betul Mbak. Nah, baik. Soal tugas saya adalah untuk memastikan nanti makanan yang Budi cerna itu tidak akan menyebabkan diare kembali gitu. Nah, lalu Oh iya, Mbak kemarin itu Budi itu sering banget mencret. Itu kenapa ya Mbak? Padahal untuk mandinya tuh tiap hari. Terus sebelum makan tuh juga pasti cuci tangan. Itu kenapa ya Mbak Iya, kira-kira? Mbak. Saya juga sering bersih-bersih kamar mandi kok, tapi ini anak masih diare aja.
Jadi begini Bapak Ibu, kuman penyebab diare itu tidak dapat dilihat oleh secara mata langsung. Jadi mungkin kita mengira oh ini bersih, tetapi tidak sepenuhnya bersih. Masih terdapat kuman-kuman dan juga ada penyebab dari diare sehingga dialami oleh Budi tersebut. Nah, lalu mungkin ada kuman seperti dari lingkungan Bapak Ibu, mungkin di lingkungan Bapak Ibu terdapat air yang tercemar atau terdapat limbah-limbah dan sebagainya sehingga dapat mengakibatkan Budi mengalami diare. Sehingga ketika kemarin kan Mbak Maudi sudah menyarankan Ibu untuk makan telur ya. Nah, ketika telur sudah dikonsumsi tetapi jika dalam perut Budi atau ususnya itu mengalami masalah karena penyebab diare di lingkungan sanitasi tersebut, itu juga tidak akan menyebabkan penyerapan maksimal begitu Ibu. Oh, ternyata kayak gitu ya Mbak. Itu penyebab Budi nggak bisa gemuk sama tinggi. Iya betul Ibu, sehingga langkah-langkah yang dapat dilakukan di bagian sanitasi ini yaitu Ibu dapat Bapak dan Ibu dapat memastikan lalu mengecek kondisi lingkungan rumahnya apakah terdapat air yang tercemar atau dapat limbah di dekat rumah dan sebagainya. Lalu ketika airnya sudah dipastikan tidak tercemar, Ibu ketika ingin menyuapi Budi dapat mencuci tangan terlebih dahulu, lalu selalu membersihkan rumah sehingga kesehatan Budi juga dapat terjaga. Oke. Terima kasih ya Mbak ya. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Saya sharing ini. Saya lanjutkan untuk bertemu ke dokternya ya Bapak Ibu. Silakan. Silakan Ibu, Bapak, Ibu. Makasih. Baik, Bapak dan Ibu. Tadi udah mendapatkan gambar lengkap ya dari sanitarian kami dan juga ahli gizi kami ya. Untuk selanjutnya nanti bakal dipantau terus ya untuk kesehatan dari Budinya ini. Nanti kita melihat apakah nanti ada pertumbuhan atau enggak dari Budinya. Nanti kita bakal jadwalkan dari protein tadi yang udah disampaikan oleh Ibu Maudi. terkait gizinya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih banyak dokter, Mbak Diva, Mbak Elita, dan juga Mbak Maudi. Sekarang saya jadi gak bingung lagi untuk merawat Budi, gimana nutrisinya, terus makanan secara asupan tuh seperti apa. Dan juga saya semakin semangat untuk merawat Budi untuk menjadi lebih baik lagi, untuk bisa dia tuh tidak stunting dan kekurangan gizi. Alhamdulillah. Nanti kita pantau juga ya Bu dari UKIA-nya dan Iya. juga nanti dari sanitasi dari lingkungannya. Jadi nanti misalnya ada masalah kesehatan tersembunyi, misalnya tadi seperti TBC, nanti kita bakal bisa menanggulanginya lebih cepat Ibu ya. Karena nanti kita bakal dibantu juga dari sanitarian kita dan juga kita bakal lihat dari perkembangannya hingga 2 hingga 4 minggu ke depan Ibu ya. Ya. Terima kasih, Bu Dokter dan Mbak. Makasih. Selamat ya Pak. Bu. Ya. Terima kasih. Ya.